Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, kembali kita boleh ada di hari Minggu ini dengan keadaan tubuh yang sehat dan baik. Karena kita semua sudah mengalami pertolongan dan penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita di sepanjang minggu ini. Sebab itu pagi ini kembali saya mau mengajak kita semua untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang memungkinkan kita boleh beribadah pada pagi hari ini. Percayalah, Tuhan ada bersama kita dalam ibadah ini. Karena itu mari kita mau memusatkan hati dan pikiran kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita pagi ini. Haleluya. Mari kita tunduk kepala. Kita akan berdoa untuk memulaikan ibadah kita pagi hari ini. Bapa kami di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Karena kami punya Engkau Allah yang luar biasa, yang selalu menyertai kami dan selalu ada dalam setiap musim hidup kami. Oleh karena itu saat ini kami datang dengan kerendahan hati kami. Kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu lewat ibadah kami pagi ini. Kami serahkan seluruh kehidupan ini, juga ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya, kiranya jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Seluruh pelayan yang akan melayani, kiranya diurapi oleh Tuhan. Pujian dan penyembahan kami, kiranya semuanya boleh memuliakan dan menyenangkan-Mu. Segala kuasa kegelapan yang mau mengganggu ibadah ini, Tuhan, kami patahkan dan tolakkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus yang menguasai hati kami semua. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan. Kami mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi saudaraku yang diberkati Tuhan. Mari bersama kita mau satukan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami ya Tuhan. Lebih dari yang telah kami pinta, lebih dari yang telah kami pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidup kami. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada
pintar, lebih dari yang telah kupikirkan. Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, kami bersyukur padamu Tuhan, buat segala kasih-Mu yang besar, buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Terima kasih buat kasih setia-Mu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setia-Mu di dalam hidupku.
Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Sungguh alangkah indahnya hidup di dalam Engkau Tuhan. Mari umat Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau puji Tuhan. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Sebab Engkau Allah yang setia dalam hidup kami. Amin. Kami percaya pertolongan-Mu tidak pernah terlambat bagi kami Tuhan. Amin. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Selalu setia bersamaku, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang mulia, Bapa yang baik,
Bapa yang kekal, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk anugerah-Mu ya Tuhan, yang memberikan kami kesempatan dan perkenanan untuk kembali beribadah pada pagi hari ini. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami yakin Engkau duduk bertakhta di atas pujian penyembahan kami. Engkau mendengarkan semua seruan, sorakan, penyembahan yang kami naikkan kepadamu. Dan kini Tuhan, kami buka hati kami angkat iman kami untuk mendengarkan Engkau berfirman kepada kami dan bertindak untuk memberikan apa yang telah Engkau siapkan bagi orang yang mengasihi Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami dengarkan firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam sehat dan damai sejahtera dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Hari ini kita masih dengan satu tema, hikmat di masa kesesakan. Dan ini adalah serial yang keempat, merupakan seri yang terakhir. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing untuk menemukan satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Hakim-Hakim. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11 sampai ayat yang ke-16. Demikian tertulis dalam Alkitab. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu, sedang Gideon, anaknya, mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil dari antara suku Manase, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Hikmat di masa kesesakan. Sebuah pertanyaan penting dan besar. Mengapa kita memerlukan hikmat di dalam masa kesesakan? Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tanpa hikmat, tanpa kebijaksanaan, tanpa pengetahuan, Alkitab berkata kerajinan pun tidak baik. Itu kita dapat lihat dalam Amsal 19 ayat 2. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Siapa berani berkata bahwa rajin itu tidak baik? Justru kerajinan itu diperlukan. Di tempat lain, Salomo berkata bahwa tangan orang rajin menjadikan kaya. Lalu di tempat lain dikatakan, hai pemalas, belajarlah kepada semut. Artinya, rajin itu penting. Tetapi Salomo juga berkata bahwa tanpa pengetahuan, tanpa hikmat, kerajinan pun tidak baik. Tanpa hikmat, kerajinan hanya akan memacu kita, mendorong kita untuk menjadi orang yang tergesa-gesa dan kemudian bisa menjadi salah langkah. Jadi,
Di dalam keadaan normal sekalipun dibutuhkan hikmat. Apalagi ketika kita berada dalam kesesakan, yang biasanya orang menjadi panik, biasanya orang justru menjadi salah langkah. Kenapa? Karena hikmat diabaikan. Tetapi kalau kita menggunakan hikmat, dalam Amsal 4 ayat 6 berkata begini, janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Dipelihara oleh hikmat. Kasihilah dia, kasihilah hikmat, maka engkau akan dijaganya. Dijaga oleh hikmat. Nah, seperti serial yang lalu-lalu saya berkata, dari firman Tuhanlah kita mendapatkan hikmat yang sejati. Karena firman Tuhan adalah hikmat Tuhan itu sendiri. Hikmat Tuhan tidak bakal salah. Hikmat dunia bisa salah. Hikmat iblis bisa menipu kita, dan memang menipu kita. Tapi hikmat Tuhan memberikan kepada kita kepastian dan jalan yang benar. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab kita hari ini adalah firman Tuhan tentang sebagian kisah seorang yang bernama Gideon. Mengapa saya menarik perhatian saudara kepada Gideon? Karena Gideon adalah salah satu contoh pribadi yang dipelihara oleh Tuhan, yang diproteksi oleh Tuhan di dalam masa kesesakan. Ayat 12 berkata kepada kita, Tuhan menyertai Gideon. Dan kemudian Tuhan memakai Gideon untuk membebaskan umat Tuhan dari masa kesesakan yang mereka sedang hadapi. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dari kisah ini saya mendapatkan pencerahan mengenai hikmat di dalam masa kesesakan. Yang menjadi rahasia terpeliharanya Gideon, terbebasnya umat Tuhan di zaman Gideon dari masa kesesakan yang luar biasa yang mereka hadapi. Kalau kita memperhatikan pasal 6 dari kitab Hakim-Hakim ini, mulai dari ayat 1 sampai ayat 6, maka kita akan menemukan fakta bahwa kesesakan yang kita alami disebabkan pandemi COVID-19 ini belum seberapa jika dibandingkan dengan kesesakan yang dihadapi oleh Gideon, oleh umat Tuhan pada masa itu. Bayangkan Bapak, Ibu, Saudara semua, 7 tahun Tuhan melepaskan bangsa ini, membiarkan bangsa Midian, ada bangsa Amalek ikut-ikutan, dan orang dari bagian timur yang membuat umat Tuhan berada dalam kesesakan yang begitu rupa. Di masa pandemi COVID-19 yang kita hadapi, untuk kota Makassar belum cukup 7 bulan. Tapi kita begitu merasakan betapa terpukulnya kehidupan kita. Bukan hanya karena faktor terancam dengan kesehatan yang terganggu oleh sebab virus ini. Tetapi misalnya dalam bidang ekonomi, lapangan pekerjaan, dan lain sebagainya, membuat kita seperti berada dalam kesesakan. Belum cukup 7 bulan. Bayangkan mereka ditekan selama 7 tahun. Dan selama itu umat Tuhan berada dalam ketakutan. Dan harus mengevakuasi diri dengan membuat tempat kediaman di gunung batu, di goa-goa, di lobang-lobang, agar tersembunyi dari kepungan orang-orang Midian. Dikatakan dalam ayat-ayat awal dari Hakim-Hakim 6 ini, dikatakan setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari benua timur lalu mendatangi mereka.
Mereka berkemah, berkubu sedemikian rupa dan memusnahkan hasil tanah dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun. Juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Dan orang Israel dikatakan menjadi sangat melarat. Sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Susah-susahnya kita, sesulit-sulitnya kita, saya pikir kita masih jauh dari apa yang disebut melarat. Tapi itulah kesesakan yang dialami oleh umat Tuhan pada waktu itu. Tapi haleluya, puji Tuhan, ada kabar baik, ialah bahwa kisah umat Tuhan ini tidak berhenti dalam kesesakan, di dalam kemelaratan yang begitu dalam. Karena kalau kita baca seterusnya, pada akhirnya kesesakan itu berhenti. Kesesakan itu kemudian berakhir. Percayalah Bapak Ibu Saudara sekalian, kesesakan kita karena pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Yang percaya katakan amin. Mungkin kesesakan kita bukan karena terpapar COVID-19, tetapi efek yang ditimbulkan oleh pandemi ini. Atau mungkin ada kesesakan-kesesakan yang lain yang disebabkan oleh masalah-masalah lain. Bagaikan Midian, Amalek, dan bangsa-bangsa dari benua timur yang membuat kita seperti umat Tuhan pada waktu itu. Saya ingin menyampaikan kabar baik. Percayalah, semua itu akan berakhir. Pandemi COVID-19 bukan pandemi satu-satunya yang pernah terjadi. Saudara boleh search di Google. Ada sekian kali terjadi pandemi dalam sejarah dunia. Bahkan korbannya jauh berlipat ganda dari korban yang dialami dunia hari-hari ini. Tapi semua itu juga berakhir. COVID-19 juga akan berakhir. Seperti Gideon dan umat Tuhan yang terlepas dari kesesakan. Orang Midian kemudian dikalahkan. Umat Tuhan dibebaskan. Mereka semua dipulihkan. Haleluya. Demikian pula lah juga kita. Ketika apalagi kita menerapkan hikmat Tuhan di masa kesesakan, kita akan dibebaskan, kita akan keluar dari masalah ini. Tuhan pulihkan kita demi kemuliaan nama Tuhan. Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, lalu hikmat apa yang terdapat di dalam kisah ini? Yang pertama, singkirkan, dengarkan dengan baik, singkirkan keraguan-raguan dan ketakutan dalam hidup kita. Pada awalnya, Gideon meragukan penyertaan Tuhan. Gideon mempertanyakan penyertaan dan kuasa Tuhan. Coba kita perhatikan sekali lagi ayat 12 dan ayat 13. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Dan itu terbukti, Tuhan menyertainya. Gideon bisa panen, Gideon bisa mengirik gandum walaupun bersembunyi di tempat pemerasan anggur. Tapi Tuhan menyertai. Ayat 13, jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Gideon ragu akan penyertaan Tuhan. Gideon mempertanyakan kuasa pemeliharaan Tuhan. Lalu kita baca ayat 14. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini, dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian.
bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Gideon meragukan Tuhan. Sekarang Gideon meragukan potensi dirinya yang di mata Tuhan. Dan Tuhan tahu ada potensi yang disebut bahwa Gideon adalah pahlawan yang gagah berani. Dan Tuhan bilang, pergilah dengan kekuatanmu itu. Tapi Gideon ragu dengan dirinya. Ah Tuhan, dengan kekuatan apa aku akan menyelamatkan? Kaumku adalah kaummu yang kecil, dan aku yang paling kecil di antara keluargaku. Ragu, mempertanyakan Tuhan. Tapi kalau kita baca seluruhnya kisah ini, pada akhirnya Gideon berhasil menyingkirkan keraguan-raguan dalam dirinya. Dia berhasil menyingkirkan ketakutan yang meliputi kehidupannya. Oh saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, kita juga harus menyingkirkan semua bentuk keraguan dan ketakutan. Selama kita berada bersama Tuhan, selama kita percaya kepada Tuhan, selama kita yakin Tuhan berkuasa, jangan mempertanyakan kemampuan Dia, jangan meragukan kekuasaan Tuhan, karena Tuhan pasti melepaskan segala kekuatannya untuk membuat kita keluar dari masa kesesakan dan nama Tuhan dipermuliakan. Kita juga dapat memperhatikan ketika Gideon sudah siap tempur, mengajak umat Tuhan siap menghadapi orang Midian, begitu banyak yang terdorong untuk ikut bersama Gideon menyerang orang Midian. Tetapi ketika Tuhan melihat jumlah yang begitu banyak, ada ujian pertama, saudara. Dan ujian pertama adalah singkirkan ketakutan dan kegentaran. Coba kita baca pasal 7 ayat 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Perhatikan ayat 3. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah dia pulang. Enyahlah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Mayoritas ternyata penakut. Kebanyakan ternyata dikuasai dengan keraguan-raguan dan ketakutan. Ketika ujian datang, siapa yang takut dan gentar, pulanglah. Enyah dari medan pertempuran. Ternyata 22.000 yang pulang, tertinggal hanya 10.000 orang. Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah pandemi COVID-19 ini, ataupun barangkali masalah lain yang kita hadapi, kita memang harus aware, kita harus sadar, kita harus waspada, kita harus hati-hati, kita harus jaga diri, tidak boleh sembrono, tapi dengarkan dengan baik. Tetapi kita juga tidak boleh takut. Kita tidak boleh gentar. Hikmat di tengah kesesakan. Yang pertama dari khotbah ini, janganlah ragu, jangan panik, jangan takut, jangan gentar. Karena roh yang ada di dalam kita, yang Tuhan berikan kepada kita, bukanlah roh ketakutan. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Singkirkan semua bentuk keraguan, buang semua kegentaran dan ketakutan. Tuhan menyertai kita seperti Tuhan menyertai Gideon. Hikmat yang kedua dalam kisah ini,
kita harus siap sedia melakukan perintah Tuhan, melakukan firman Tuhan, apapun resikonya. Kita kembali kepada Hakim-Hakim, pasal yang ke-6. Pada ayat 25, Tuhan memberi perintah kepada Gideon. Demikian. Pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua berumur 7 tahun. Runtuhkanlah mesbah Baal kepunyaan ayahmu, dan tebanglah tiang-tiang berhala yang di dekatnya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perintah Tuhan atau melakukan firman Tuhan terkadang bukannya tidak ada resiko. Dalam konteks masalah Gideon ini, Gideon menghadapi resiko. Yang pertama yang harus dihancurkan adalah mesbah Baal kepunyaan ayahnya sendiri. Ayahnya sebagai seorang yang mempelopori penyembahan kepada Baal, ayahnya membangun mesbah Baal. Dan kalau sampai Gideon mau merobohkan itu, saudara, kalau kita belum pernah membaca ayat selanjutnya, kita akan berpikir dia menghadapi resiko yang luar biasa. Melakukan perintah Tuhan ada resiko. Yang kedua, kita perhatikan ayat 29. Berkatalah mereka seorang kepada yang lain, siapakah yang melakukan hal itu? Setelah diperiksa dan ditanya-tanya, maka kata orang, Gideon bin Yoas, dialah yang melakukan hal itu. Sesudah itu berkatalah orang-orang kota itu kepada Yoas, bawalah anakmu itu keluar, dia harus mati, karena ia telah merobohkan mesbah Baal, dan karena ia telah menebang tiang berhala yang di dekatnya. Pertama, dia harus menghancurkan apa yang ayahnya punya. Yang kedua, ternyata resikonya adalah nyawanya sendiri. Ketika ketahuan Gideon telah merobohkan itu, maka keluarlah orang-orang kota dan berkata, siapakah yang merobohkannya? Ketika tanya sini, tanya situ, ternyata Gideon orangnya. Lalu mereka berkata, Yoas, bawalah anakmu, dia harus mati. Resikonya, nyawa terancam. Kalau kita membaca ayat 27, pada awalnya Gideon sempat merasa takut. Ayat 27 berkata begini, kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya, dan diperbuatnyalah seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Tetapi karena ia takut kepada kaum keluarganya dan kepada orang-orang kota itu untuk melakukan hal itu pada waktu siang, maka dilakukannya pada waktu malam. Ada rasa takut pada awalnya. Tapi seperti yang pertama, dia selalu berusaha menyingkirkan ragu-ragu, keraguan dan ketakutan. Demikian pula akhirnya ketakutan itu disingkirkan dan dia melakukan firman Tuhan itu pada waktu malam. Gideon akhirnya melakukan juga tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita berani mengambil resiko, melakukan firman Tuhan, apapun resikonya, Tuhan ada di pihak kita. Tuhan pasti memberikan solusi. Tuhan pasti menunjukkan pembelaannya dengan memakai siapapun juga. Yoas, ayah Gideon, yang memiliki tempat pemujian berhala itu, yang seharusnya dia mempertahankan. Orang yang menghancurkannya akan dihancurkan. Tapi Tuhan balik pikirannya. Tuhan robah hatinya. Yoas justru menjadi pembela.
Coba kita perhatikan ayat 31. Tetapi jawab Yoas kepada semua orang yang mengerumuninya itu, kamu mau berjuang membela Baal? Atau kamu mau menolong dia? Siapa yang berjuang membela Baal akan dihukum mati sebelum pagi. Jika Baal itu Allah, biarlah ia berjuang membela dirinya sendiri setelah mesbahnya dirobohkan orang. Kalimat ini menunjukkan pada akhirnya Yoas berpihak kepada Gideon. Saya percaya ini bukan sekedar anaknya, tapi keyakinannya yang sudah berubah. Tadinya dia penyembah Baal, sekarang dia sadar kalau memang Baal itu Allah, dia mampu membela dirinya. Nggak usah kamu. Tuhan robah hati Yoas menjadi hati yang percaya kepada Tuhan. Dan itulah solusi yang Tuhan berikan. Ketika kita mau melakukan firman Tuhan, selalu akan ada jalan keluar. Tuhan akan membela kita. Dalam surat Roma dikatakan, jika Tuhan berpihak kepada kita, siapakah lawan kita? Ada lawan memang, tapi Tuhan akan menjadi pembela kita. Sehingga kesesakan sekalipun, pedang sekalipun, tidak akan dapat menceraikan kita dari kasih Kristus. Belajarlah melakukan firman Tuhan. Semangati dirimu untuk melakukan perintah Tuhan. Walaupun pikiran kita, anggapan kita secara manusia, resikonya berat. Bisa-bisa nyawa jadi taruhan. Tapi yang punya nyawa adalah Tuhan. Yang punya hidup kita adalah Tuhan. Kalau Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu, Tuhan bertanggung jawab ketika kita melakukan apa yang Dia perintahkan. Saya tutup khotbah ini dengan mengajak Bapak Ibu Saudara membaca Wahyu 3 ayat 10. Ini tentang jemaat Philadelphia yang walaupun kekuatannya tidak seberapa, kekuatan finansialnya tidak seberapa, kekuatan jumlahnya tidak seberapa, tapi Tuhan memuji jemaat ini antara lain karena Wahyu 3 ayat 10 berkata demikian. Karena engkau menuruti firman-Ku, perhatikan, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, dalam situasi normal dan aman sekalipun, di awal khotbah tadi saya katakan kita butuh hikmat. Hikmat Tuhan terutama. Apalagi di masa kesesakan seperti yang sedang kita alami, sangat menyesakkan kita semua di masa pandemi ini. Tapi di masa kesesakan ini, firman Tuhan memberikan kepada kita hikmat. Pertama, singkirkan semua keraguan-raguan kita. Singkirkan ketakutan kita. Kita mungkin bisa meragukan hal-hal lain, tapi jangan sekali-kali meragukan Tuhan, meragukan kekuatan Tuhan, meragukan kuasa dan pertolongan Tuhan. Percayalah dan jangan pernah takut, karena Dia, Tuhan, lebih besar dari orang Midian, lebih besar dari musuh kita, lebih besar dari masalah kita, lebih besar dari persoalan kita. Dia terlebih besar ada di dalam kita. Yang kedua, lakukanlah firman Tuhan. Lakukanlah dengan tekun, lakukanlah dengan setia, apapun resikonya. Tuhan akan membela saudara, Tuhan akan membela kita, Tuhan akan melindungi kita dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Kalau kita seperti Gideon, maka roh Tuhan pun yang berkuasa atas Gideon akan berkuasa dan menguasai kita, agar kita dapat melakukan perkara besar seperti Gideon demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, haleluya.
Amin. Mari Bapak Ibu Saudara semua kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan bersama-sama sebuah pujian. Musim akan selalu berganti. Semusim berlalu, Haleluya. namun Kau selalu peliharaku. Amin. Kasih dan Ya setiamu tak pernah layu Amin, amin. hidupku. Lebih luas Dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur memiliki Engkau ya Tuhan. Musim berganti dan semusim lagi telah berlalu, tapi Engkau tidak pernah berlalu dalam kehidupan kami. Kasih dan setiamu selalu kami rasakan. Kasih dan setiamu tidak pernah layu dari dalam kehidupan kami. Firman-Mu mengajarkan kami hari ini untuk kami menanamkan hikmat bahwa Tuhan, kami tidak perlu mempertanyakan Engkau. Kami tidak perlu mempertahankan keraguan-raguan, apalagi meragukan penyertaan Tuhan. Kami harus menyingkirkan semuanya, menyingkirkan takut dan gentar, dan mempercayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Engkau pasti melepaskan kami dari kesesakan yang kami alami. Tuhan, biarlah firman-Mu hidup dalam kehidupan kami, untuk kami praktekkan dalam hari-hari kehidupan kami. Semua firman Tuhan yang Engkau sampaikan kepada kami, segala bentuk perintah Tuhan yang Engkau inginkan untuk kami lakukan, untuk kami kerjakan, apapun risikonya, apapun konsekuensinya, beranikan kami, semangati kami Tuhan, untuk tetap melakukan perintah Tuhan. Maka kami boleh melihat dan mengalami Engkau membela kami, Engkau memberikan kami jalan keluar, untuk kami lepas dan bebas dari kesesakan-kesesakan yang kami hadapi. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hamba-Mu telah selesai berbicara tentang hikmat di masa kesesakan.
Hamba-Mu berdoa Tuhan, hidupkan supaya ketika kami berada dalam kesesakan, dalam keadaan apapun, kami tetap berlaku dan bertindak dengan hikmat yang dari Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami lanjutkan ibadah kami dengan meletakkan tangan, memberikan korban-korban persembahan khusus. Ada anak-anak-Mu yang akan kembalikan milik-Mu. Kami percaya Engkau yang mata-Mu tidak pernah terpejam. Engkau penjaga Israel yang tidak pernah tertidur, memperhatikan dengan cermat dan teliti setiap anak-anak-Mu yang dengan setia, dengan kasih dan ketaatan kepada Tuhan, melakukan kebenaran firman ini. Dan Engkau telah sangat siap untuk melepaskan, bahkan memerintahkan berkat-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, dipersilakan untuk meletakkan persembahan korban-korban khusus yang telah Bapak Ibu persiapkan, dan saya menyampaikan pengumuman. Pertama, pada hari Selasa tanggal 4 Agustus yang lalu, pihak gereja kami sudah mengajukan surat penyampaian sekaligus permohonan untuk dapat kembali beribadah di tempat ibadah kita setelah 4 bulan lebih kita tidak mengadakannya karena ikut bertanggung jawab dan bekerja sama memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Akan tetapi, jawaban yang diperoleh ialah bahwa tempat ibadah kita akan ditinjau untuk melihat kesiapan protokol kesehatan oleh pihak gereja dan situasi tempat ibadah kita. Untuk hal itu kita berdoa agar dalam waktu yang tidak terlalu lama kita sudah bisa kembali beribadah, walaupun tentu saja masih dalam keadaan yang sangat terbatas. Sekali lagi kita doakan. Kemudian pengumuman kedua, hari Selasa adalah hari ibadah doa. Jam 7 malam kita berdoa bersama-sama, meskipun hanya di rumah kita masing-masing. Pada jam yang sama, kita kontak doa, kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Kita tingkatkan terus doa-doa kita kepada Tuhan. Lalu hari Jumat adalah hari doa dan hari puasa kita semua. Seluruh jemaat, kita dekatkan diri, kita rendahkan diri di hadapan Tuhan melalui doa dan puasa. Lalu minggu depan, tanggal 16 Agustus 2020, kita mengadakan ibadah dalam bentuk ibadah kemerdekaan, karena besoknya tanggal 17 negara Republik Indonesia tercinta akan genap 75 tahun merdeka dari penjajahan. Maka model ibadah kita adalah ibadah kemerdekaan. Itulah yang dapat saya sampaikan dengan selalu mengingat-ingatkan kita agar kita menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan bertanggung jawab. Demi kita, demi orang lain, demi kota kita, demi provinsi kita, demi Indonesia akan segera dipulihkan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Dan sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdiri semua, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Nyanyikan pujian, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Amin. Kau tunjukkan kasih setia.
setia, Bapa yang baik, Bapa yang kekal. Di akhir ibadah ini kami angkat hati kami, menaikkan pujian dan syukur kepadamu, bahwa kami mendapatkan kesempatan emas, waktu yang sangat berharga, boleh beribadah, bersekutu dengan Engkau. Dan adalah keyakinan kami berdasarkan jaminan firman-Mu, orang yang beribadah diberkati oleh Tuhan, baik masa kini dan masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu Bapa di sorga, kami lepaskan berkat untuk semua jemaat, simpatisan, siapapun yang ikut beribadah bersama kami. Berkat untuk jemaat yang dengan setia, penuh kasih dan ketaatan, membawa persembahan dan mengembalikan milik-Mu kepadamu. Berkat kesembuhan untuk mereka yang sakit, berkat untuk yang berulang tahun, berkat perlindungan dan keberhasilan untuk keluarga kami yang jauh terpisah dari kami, di luar kota, di luar daerah, bahkan sampai di luar negeri. Berkat pertolongan dan kemenangan bagi jemaat Tuhan yang bergumul dan menghadapi persoalan berat dalam hidupnya, dalam nama Yesus tertolong pada saat ini juga. Berkat untuk Indonesia, untuk Provinsi Sulawesi Selatan, untuk kota kami Makassar yang tercinta. Tuhan tolonglah kami, terutama di masa pandemi ini yang telah berdampak pada sendi-sendi kehidupan yang lain. Tolonglah kami, di sini kami ada, di sini kami mengabdi Tuhan. Belalah kami dengan memberkati kota Makassar, mulai dari wali kota, semua perangkat pemerintahan, sampai di kelurahan-kelurahan. Tuhan memberkati, biar di kota ini nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan, karena Tuhan dengarkan doa kami semua. Terpujilah nama Tuhan. Dan pada akhirnya, mari jemaat angkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Terimalah berkat, rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang Kristus Yesus, serta persekutuan dan kekuatan dalam urapan Roh Kudus tinggal menyertai kita semua hari ini, sepanjang minggu yang akan kita jalani, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datanglah mengangkat kita sekalian. Haleluya, haleluya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, haleluya. Selamat pagi menjelang siang, selamat menjalani minggu yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Percayalah, Tuhan menyertai kita seperti Tuhan menyertai Gideon. Kiranya seperti Tuhan menyertai Gideon dan jadi pertolongan bagi orang lain, kita pun bisa jadi berkat bagi orang lain. Haleluya, amin. Tuhan memberkati.